Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabat tercinta, mari kita baca hadis Nabi SAW tentang penduduk Syam, ukuran baik dan buruk keadaan umat Islam di akhir zaman. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlu Syam, bila telah rusak penduduk negeri Syam. Rusak di sini bukan artinya rusak secara agama, bukan artinya rusak secara moral, secara mental, tetapi rusak dalam artian kehidupan mereka diobrak-abrik, kehidupan mereka dirampas, kehidupan mereka dijajah, kehidupan mereka benar-benar berada dalam penindasan. Fala khaira fikum, maka tidak ada lagi yang tersisa dari kebaikan pada kamu. Artinya apa? Semua orang-orang yang hidup di muka bumi, khususnya orang-orang Islam, wabil khusus orang-orang beriman, tidak akan bisa lagi merasakan kebaikan dari zaman itu. Karena barometer umat ini, barometer dan standar keadaan umat ini adalah Syam. Bila penduduk Syam dalam keadaan aman sejahtera, maka penduduk bumi, khususnya orang Islam beriman, dalam keadaan aman sejahtera. Bila penduduk Syam tidak dijajah, maka penduduk bumi insya Allah, khususnya orang Islam beriman, tidak sedang dijajah. Bila penduduk Syam dalam keadaan makmur, sejahtera, dalam keadaan baik, maka itu pertanda bahwa penduduk bumi, wabil khusus orang Islam, orang beriman, dalam keadaan sejahtera, makmur dan baik-baik saja. Tapi jika penduduk negeri Syam memang dalam kondisi ditindas, dizalimi seperti kondisi saat ini, itu pertanda bahwa umat Islam yang ada di muka bumi tidak akan jauh beda kondisinya ditindas, dizalimi, ya, dijajah. Coba lihat apa yang terjadi pada hari ini, saudaraku, di Turkistan Timur, yaitu Uighur, bangsa Uighur, ya, atau disebut juga dengan Xinjiang. Apa yang terjadi pada hari ini tidak mampu kita katakan betapa beratnya kondisi hidup mereka. Bahkan apabila di Palestina umat Islam itu dijajah, musuhnya jelas, yang ditarget jelas, sementara tidak ada upaya untuk memurtadkan orang-orang atau rakyat Muslim Palestina. Sementara di Xinjiang sana, bangsa Uighur benar-benar mengalami penindasan yang sangat sistematis, dalam artian bukan hanya fisik mereka dijajah, bukan hanya tanah air mereka dirampas dan dijajah, tetapi juga iman dan akidah mereka diberantas. Bahkan diupayakan untuk dimurtadkan, dan ada upaya yang sangat sistematis di mana negara yang langsung bekerja untuk memurtadkan mereka, inilah negara komunis, yakni Republik Rakyat Tiongkok. Saudara-saudaraku, itu yang terjadi di sana. Begitu juga coba lihat apa yang terjadi di India. Saudara kita kaum muslimin di sana, ya Allah, ya Allah, betapa berat yang mereka rasakan pada hari ini. Lebih 250 juta umat Islam yang ada di sana terancam identitas mereka, diundang-undangkan di mana haram mereka untuk memegang KTP dan kebangsaan India. Jadi mereka yang ada di sana dianggap kasta terendah, yang dimarginal, diinjak-injak kehormatannya, boleh diapakan saja. Bahkan ada undang-undang untuk kalau mereka tidak keluar, mereka dibantai, mereka dihabisi. Ini keadaan umat Islam, tidak jauh beda dengan keadaan umat Islam di Kashmir, ya, keadaan umat Islam yang ada di Thailand, keadaan umat Islam yang ada di Sudan, ya, keadaan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya orang beriman yang ada di Mesir, yang ada di Libya, di berbagai daerah muka bumi Allah ini, ya, umat Islam benar-benar mendapatkan gambaran global dari pusat sana, yaitu Palestina. Inilah yang dirasakan, penindasan, ya, dizalimi, dirampas hak-haknya, dianaktirikan, diinjak-injak kehormatannya. Ya, memang pusat penderitaan itu adanya di Palestina. Akan tetapi, saudaraku, pusat penderitaan seperti itu menggambarkan sekali lagi seperti inilah kondisi umat di seluruh dunia. Tapi kalau Palestina kembali dimerdekakan, kembali mendapatkan kemenangannya, dan kembali mendapatkan kesejahteraannya, maka umat ini secara perlahan akan sembuh. Toh pada akhirnya
pusat pemerintahan khilafah Islamiyah saat Islam memimpin seluruh dunia itu adalah Palestina. Ketika Palestina, Baitul Maqdis ya, telah mengumandangkan khilafatul Islamiyah, pintu-pintu untuk hijrah ke sana terbuka, kekuatan Islam di sana semakin nyata, dan kehidupan di sana meningkat dengan tajam, kemakmuran, kehidupan menjadi sangat aman dan tenang. Maka secara bertahap seluruh muka bumi, khususnya orang Islam, akan kembali merasakan keamanan, kenyamanan itu.